Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di channel Pejuang Madrasah Official. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman sekalian? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara pelaporan SPT tahunan untuk badan. Dalam tanda kutip, di sini badannya yang non-profit, seperti madrasah, sekolah, ataupun yayasan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tiap tahun kita harus melaporkan SPT tahunan kita, dan untuk badan itu terakhir tanggal 30 April tiap tahunnya. Nah, sebentar lagi bulan April akan berakhir, jadi ayo kita laporkan SPT tahunan badan kita supaya kita tidak kena denda sebagaimana yang telah diedarkan bahwa denda bagi badan yang tidak melaporkan SPT tahunan itu sebesar 1 juta rupiah. Nah, sebelum saya lanjutkan ke tutorialnya, silakan bantu like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dari apa yang saya update di channel ini. Nah, langkah awal untuk melaporkan SPT tahunan ini, kita terlebih dahulu masuk ke portal DJP online-nya. Kita ketikkan di sini DJP online. Nah, ini kita ambil ini. Kita X saja ini. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa supaya kita bisa melaporkan SPT tahunan ini secara online, maka terlebih dahulu kita harus punya e-fin. Kemudian kita sudah mendaftar di portal ini. Nah, kita coba login. Kita masukkan NPWP-nya, kemudian kata sandinya juga kita masukkan. Kemudian kode amalnya kita ketikkan. Setelah itu baru kita klik login. Nah, setelah berhasil login, muncul tampilan seperti ini. Kemudian setelah itu baru kita langsung masuk ke menu lapor. Nah, di sini untuk cara melapornya saya pilih yang pakai e-form PDF, bukan pakai e-filing. Jadi saya fokus di sini di e-form. Kita klik e-form ini. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini ada arsip SPT yang menginformasikan tentang riwayat pelaporan SPT tahunan. Nah, di sini 2021 sudah dilaporkan, statusnya nihil, kemudian cara pelaporannya menggunakan e-form. Nah, untuk yang tahun 2022 ini kita langsung masuk ke buat SPT. Namun sebelum ke sini, karena e-form ini harus menggunakan Adobe PDF Reader, maka bagi teman-teman yang belum menginstal aplikasi Adobe PDF Reader ini, terlebih dahulu instalkan di laptop kita masing-masing atau di laptop teman-teman sekalian. Di sini caranya tinggal klik Adobe Acrobat Reader ini. Jadi di sini pembaca e-form-nya harus menggunakan Adobe Acrobat Reader, tidak bisa menggunakan pembaca PDF yang lain seperti Foxit Phantom PDF maupun yang lain.
Jadi harus menggunakan Adobe Acrobat Reader ini. Dan di sini menggunakan yang 32 bit, walaupun sistem laptop kita menggunakan 64 bit. Teman-teman bisa langsung klik ini, kita coba. Nah, di sini tinggal pilih, atau bisa langsung mendownload di Google. Cari Adobe Acrobat Reader yang terbaru, yang versi 32 bit. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke buat SPT. Di sini tahun pajaknya tahun 2022. Kemudian jenis SPT-nya rupiah. Nah, di sini status SPT normal karena tidak ada pembetulan karena baru pertama kali. Jadi biarkan seperti ini. Kemudian media pengiriman token pilih email saja biar lebih mudah. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung klik kirim permintaan. Nah, ini sukses. Nah, ini formnya sudah muncul. Ini formnya, kita klik kanan. Kemudian di sini pilih open with. Nah, kemudian pilih Adobe Acrobat Reader DC ini. Nah, ini tampilan e-form yang akan kita isi untuk pelaporan SPT tahunan ini. Sebelum kita mengisi e-form ini, maka teman-teman terlebih dahulu menyiapkan file atau berkas laporan neraca dan laporan laba rugi. Contohnya seperti ini. Ini contoh laporan neracanya, kemudian laporan laba ruginya seperti ini. Nanti saya lampirkan di video ini, teman-teman bisa mengambilnya di deskripsinya sebagai contoh. Nah, kemudian untuk mengisi e-form ini, di sini tampilannya tampilan induk. Jadi di sini teman-teman hanya mengisi yang warna merah saja. Ini harus diisi supaya tidak merah. Misalkan nomor telepon ini saya kasih 00 kodenya, itu sudah tidak merah. Ini tidak usah dirubah yang lain. Ini di bawah tidak usah diisi. Kemudian selanjutnya kita melanjutkan ke induk lanjutan, kita klik buka. Di sini kita tarik ke bawah, mengisi tempat dan tanggal pelaporan. Misalkan Pamekasan, tanggal pelaporannya hari ini. Setelah itu balik lagi ke atas. Ini tidak usah disimpan karena ini sudah otomatis. Baru setelah itu kita masuk ke form lampiran 1. Di form lampiran 1 ini yang harus kita isi di sini yang pertama yaitu di peredaran usaha. Jadi modalnya atau kita punya dana 30 juta. Nah, ini sudah otomatis terisi. Ini tidak usah di ke bawahnya, tidak usah. Kita lanjutkan ke lampiran 2. Klik buka lagi. Nah, di sini kita mengisi biaya usaha lainnya di biaya penyusutan dan amortisasi. Misalkan biaya penyusutannya 350.000. Kemudian di sini biaya lainnya, karena totalnya tadi 30 juta, maka menjadi 29.650.000. Nah, selanjutnya
Kalau sudah kita mengisi ini, selanjutnya kita masuk ke lampiran 5, kita klik buka. Di sini kita mengisi nama pemegang saham atau pemilik modal. Misal di sini namanya, kemudian alamatnya, kemudian NPWP ini boleh tidak diisi kalau Anda tidak punya NPWP. Jadi ini dikasih 0, maksudnya dikasih 0 sebanyak digit NPWP. Kemudian jumlah modalnya tidak ada, di sini persentasenya 100. Nah, kemudian di bawah ini kita mengisi daftar susunan pengurus dan komisaris. Di sini kita bisa mengisi satu orang saja, misalkan saya isi, kemudian jabatannya misalkan di sini Haris. Nah, setelah mengisi lampiran 5 ini, selanjutnya kita mengisi di lampiran 1A. Kita buka ini, kita tambah di sini, misalkan kita punya barang, misalnya harta berwujud, kelompoknya kelompok 1, nama hartanya misalkan peralatan. Kemudian perolehannya misalkan bulan 2, kemudian tahunnya tahun 2020 misalkan. Kemudian harga perolehannya misal 2.500.000. Ini samakan. Kemudian metode penyusutannya kita ambil GL saja, kemudian besar penyusutannya 150.000, catatan lengkap. Nah, setelah ini baru yang terakhir kita mengisi form 8A. Jadi masuk ke ini dulu, induk lanjutan, kita buka, kemudian di sini lampiran 8A pilih yang 6 non kualifikasi, baru kita klik buka. Di sini kita isi kas dan setelah kas sebesar sesuai yang apa ya kita cantumkan di laporan kita, laporan laba rugi dan neraca. Kemudian kita ambil di sini aktiva lancar lainnya. Kemudian di sini ada akumulasi penyusutan. Nah, kemudian selanjutnya di sini mengisi modal saham. Kemudian terakhir kita mengisi di elemen dari laporan laba rugi. Sini penjualan bersihnya kita kasih yang full 30 juta. Nah, sudah selesai sampai di sini. Kemudian kita kembali ke menu sebelumnya. Setelah itu kita klik kirim. Nah, di sini yang pertama ada menu unggah. Jadi kita mengunggah laporan keuangan yang 2 file tadi atau 2 laporan tadi. Di sini ada keterangan harus berbentuk PDF. Ukuran maksimalnya 20 MB. Jadi kita ambil yang tadi. Nah, kita uploadkan. Kemudian ke bawah ini, nah di sini ada kode verifikasi.
Nah, kode verifikasi ini kita buka di emailnya masing-masing. Di sini ada kode verifikasi, kita klik. Nah, ini kita ambil kode ini. Kemudian kode verifikasi ini kita pastekan ke sini. Setelah itu kita klik submit. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini ada keterangan submit SPT berhasil. Silakan cek email Anda untuk melihat tanda bukti penerimaan elektronik. Kita masuk ke email lagi, kita cek emailnya. Nah, di sini ada email masuk dari Ditjen Pajak. Nah, di sini muncul tanda bukti pelaporan SPT tahunan yang telah saya laporkan dengan status SPT nihil. Nah, tanda bukti ini bisa kita lihat juga di sini di arsip SPT. Nah, di sini sudah muncul tahun atau masa pajak 2022. Bisa klik lihat BPE ini, bukti pelaporan elektronik. Nah, ini. Jadi demikianlah cara melaporkan SPT tahunan badan. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.